Pernahkah kamu membayangkan, di balik aroma khas nasi jamblang dan semilir angin pesisir Pantura, ternyata tersimpan dunia lain, dunia yang penuh cahaya, suara lantunan ayat suci, dan langkah-langkah muda yang menapaki jalan menuju ilmu dan surga. Ya, inilah Cirebon, kota wali, kota sejarah, dan rumah bagi ratusan pesantren yang menanamkan nilai iman, ilmu, dan adab pada generasi penerus bangsa. Dan hari ini, kita akan menelusuri 10 pondok pesantren terbaik di Kabupaten Cirebon, tempat yang bukan sekadar sekolah, tapi medan perjuangan membentuk manusia berakhlak mulia. Jadi, tonton sampai akhir, karena siapa tahu, salah satu pesantren ini akan menjadi tempat lahirnya calon ulama besar berikutnya. 10. Pondok Pesantren Buntet Cirebon. Dan inilah permata tertua Cirebon, Pondok Pesantren Buntet. Didirikan pada tahun 1758 oleh Kiai Haji Mukoyim, pesantren ini telah melahirkan ribuan ulama, pendakwah, dan tokoh bangsa. Di sini, tradisi salaf masih terjaga. Para santri belajar kitab kuning, sorogan, dan bandongan dengan penuh hikmat. Namun Buntet juga menyesuaikan diri dengan zaman, menghadirkan sekolah formal dari EMS hingga MA. Dengan ribuan santri dari berbagai daerah, suasana pondok ini begitu hidup. Dari subuh hingga malam, lantunan doa dan diskusi ilmu mengisi udara. Buntet bukan hanya pesantren, ia adalah warisan peradaban Islam di tanah Jawa Barat. 9. Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon. Siapa yang tidak mengenal nama Buya Yahya? Ulama yang lembut tutur katanya dan bijak dalam berdakwah ini adalah pendiri Pondok Pesantren Al-Bahjah. Berdiri sejak 2010, pondok ini berkembang pesat karena fokusnya yang unik, mencetak dai dan hafiz yang berilmu mendalam. Setiap hari, santri Al-Bahjah menghafal Al-Quran dan memperdalam ilmu syariah. Namun, tidak berhenti di situ, mereka juga belajar berdakwah, berbicara di depan umum, dan menyebarkan kebaikan melalui media. Ekstrakurikulernya pun menarik, siaran radio, sekolah dakwah, hingga kegiatan sosial. Pesantren ini memang tidak besar dalam jumlah, tapi besar dalam kualitas. Kurikulumnya dibuat mandiri, dengan dua tujuan utama, menjadi penghafal Al-Quran dan juru dakwah yang bijaksana. Target mereka luar biasa, hafal 30 juz di usia muda, dan menjadi pembimbing umat di masa depan. 8. Pesantren Teknologi Ampiran Jati Cirebon. Inilah pesantren yang menyentuh hati, Pesantren Teknologi Ampiran Jati. Dibangun untuk anak-anak yatim dan duafa, pondok ini menjadi rumah harapan bagi mereka yang sebelumnya tak mampu bersekolah. Di sini, mereka belajar tanpa dipungut biaya. Bahkan kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh wali santri dan donatur. Meski hidup sederhana, semangat para santri luar biasa. Mereka belajar teknologi, komputer, dan ilmu agama sekaligus. Pesantren ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk bermimpi tinggi. Dari tempat inilah lahir generasi tangguh yang siap menaklukkan dunia dengan iman dan pengetahuan. 7. Pondok Pesantren Sains Salman As-Salam Cirebon. Bayangkan sebuah pesantren di mana hafalan Al-Quran berpadu dengan rumus fisika dan teknologi digital. Itulah Pondok Pesantren Sains Salman As-Salam. Pesantren ini membawa wajah baru dunia pesantren di Cirebon, berbasis sains dan inovasi, tanpa meninggalkan nilai spiritual. Para santri belajar coding, robotik, astronomi, hingga riset ilmiah, sambil tetap menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran. Visinya jelas, mencetak generasi Islam yang cerdas, religius, dan siap menghadapi tantangan zaman modern. Pesantren ini membuktikan, bahwa masa depan Islam tidak hanya di masjid, tapi juga di laboratorium. 6. Pondok Pesantren Madinatun Najah Cirebon. Di tengah hiruk-pikuk kota Cirebon,
berdiri pondok modern yang penuh semangat muda, Madinatun Najah. Berada di Jalan Cirebon Permai, pondok ini dikenal dengan sistem pendidikannya yang terintegrasi antara ilmu agama dan umum. Setiap pagi, para santri belajar Al-Quran, sementara sore harinya mereka mempelajari sains dan teknologi. Dengan tenaga pengajar yang kompeten dan lingkungan yang bersih, pondok ini menjadi pilihan banyak keluarga di wilayah Cirebon. Di Madinatun Najah, nilai-nilai Islam diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, dari belajar, berorganisasi, hingga berinteraksi. 5. Pondok Pesantren Ulumuddin Cirebon. Berdiri sejak tahun 1967, Pondok Ulumuddin adalah salah satu pesantren tertua di Kabupaten Cirebon. Disinilah para santri ditempa dalam suasana disiplin dan kedalaman ilmu. Bangunan klasik berpadu dengan gedung baru yang menjadi tempat belajar generasi masa kini. Pesantren ini memiliki keunggulan dalam bidang ilmu agama dan kesehatan. Bahkan, di dalamnya berdiri perguruan tinggi agama Islam Salahuddin Al-Ayyubi. Artinya, santri bisa terus melanjutkan pendidikan tinggi tanpa harus meninggalkan lingkungan pondok. Selain laboratorium dan klinik kesehatan, pesantren ini juga menanamkan nilai sosial. Santri dilatih menjadi pribadi mandiri yang peka terhadap masyarakat sekitar. Ulumuddin adalah bukti bahwa pesantren bukan hanya tempat menimba ilmu, tapi juga membangun peradaban. 4. Pondok Pesantren An-Nidom Cirebon. Nama Pondok An-Nidom sudah tidak asing di kalangan masyarakat Cirebon. Didirikan oleh ulama karismatik Kiai Haji Jafar Shodiq, pesantren ini terkenal dengan perpaduan antara ilmu syariah dan akhlak. Setiap subuh, halaman pondok ramai oleh para santri dan masyarakat yang mengikuti kuliah subuh. Bersama, pesantren An-Nidom bukan hanya tempat belajar, tapi juga ruang pembentukan karakter. Para santrinya dilatih untuk menghormati guru, menjaga adab, dan hidup dalam kebersamaan. Dengan lokasinya yang berdekatan dengan kampus IAIN Syekh Nurjati, pondok ini juga menjadi jembatan antara tradisi pesantren dan dunia akademik. Di bawah bimbingan para ustadz yang penuh kasih, santri di sini tumbuh menjadi generasi yang santun, berilmu, dan mampu membawa ajaran Islam dengan wajah damai. 3. Pesantren Tarbiyatul Banin Cirebon. Di sebuah kawasan tenang di Kaliwadas, Sumber, berdiri pesantren Tarbiyatul Banin. Dari luar mungkin tampak sederhana, tapi di dalamnya ada semangat luar biasa. Pesantren ini mendidik para santri untuk menjadi hafiz Al-Quran sekaligus pejuang ilmu. Di sini, para santri belajar bahasa Arab dan Inggris, mempelajari kitab klasik, dan dilatih memimpin organisasi. Banyak dari mereka aktif di IPNU dan IPPNU, bahkan menjadi penggerak kegiatan masyarakat. Selain itu, mereka dilatih seni kasidah dan marawis untuk menumbuhkan kecintaan terhadap syiar Islam melalui budaya. Yang menarik, pondok ini juga membuka Akademi Analisis Kesehatan An-Nasr, bukti bahwa pesantren bisa berpadu indah dengan dunia modern. Pesantren ini menanamkan keyakinan bahwa hafal Al-Quran saja tidak cukup tanpa pengabdian kepada umat. 2. Pondok Pesantren Al-Mubarokah Cirebon. Bayangkan sebuah pondok di pinggir jalan lintas Cirebon Ciledug, dengan suara motor dan mobil yang tak henti-henti lewat. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada dunia yang tenang, dunia para penuntut ilmu di Pondok Pesantren Al-Mubarokah. Didirikan pada tanggal 15 Juni tahun 1987 dengan hanya 40 santri, kini jumlahnya telah berlipat ganda. Dari kamar-kamar sederhana, setiap malam terdengar suara hafalan Al-Quran dan diskusi tentang ilmu agama. Pondok ini memiliki visi melahirkan generasi muda berilmu dan berakhlak mulia, dipimpin oleh para ustadz yang mengajarkan kesederhanaan dan kerja keras. Yang menarik, santri di sini tidak hanya diajarkan ilmu agama, tapi juga disiplin hidup di tengah masyarakat. Mereka terbiasa bangun sebelum fajar,
menjaga kebersihan, dan saling membantu sesama santri. Dari lingkungan inilah tumbuh karakter kuat dan rendah hati, nilai yang menjadi dasar para pemimpin masa depan. 1. Pondok Pesantren Mambaul Ulum Cirebon. Dibangun pada tahun 1970, di masa transisi antara Orde Lama dan Orde Baru, Pondok Mambaul Ulum telah menjadi salah satu saksi sejarah pendidikan Islam di Cirebon. Setiap pagi, suara azan bersahutan dengan langkah para santri yang bergegas menuju kelas. Di tangan mereka tergenggam kitab, tapi di hati mereka tersimpan cita-cita besar, menjadi insan berilmu dan berakhlak. Pesantren ini dikenal dengan program unggulan Tarbiyatul Muallimien Al-Islamiyah yang mendidik calon guru agama. Di sampingnya, berdiri pula MI, EMS, hingga MA, lengkap dengan laboratorium komputer dan koperasi pondok. Uniknya, di Mambaul Ulum, santri tidak hanya fasih membaca kitab, tapi juga aktif dalam kewirausahaan, tahfiz, hingga jurnalistik dan drumban. Mereka belajar bahwa ilmu harus diiringi karya, dan bahwa menjadi santri bukan berarti terkungkung, tapi justru membuka jalan menuju masa depan yang luas. Dari Mambaul Ulum hingga Buntet, dari pesantren teknologi hingga pesantren dakwah, Cirebon membuktikan bahwa pendidikan Islam bisa maju tanpa kehilangan jati diri. Di setiap pesantren, ada kisah perjuangan, doa ibu yang tak pernah putus, dan cita-cita besar yang terus tumbuh di dada para santri. Jadi, pesantren mana yang paling menginspirasimu? Tulis di kolom komentar, karena mungkin, dari satu pesantren inilah, lahir pemimpin masa depan Indonesia.